Assalamualaikum Pak Ita. Waalaikumsalam Pak Wahidin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya Pak, saya mohon bantuannya nih. Karena hari ini saya akan mengadakan coaching terhadap Bapak Dwi. Nah, saya mohon untuk diobservasi selama saya menjadi coach. Apakah Pak Wahidin bersedia menjadi observer selama saya mengcoaching Bapak Dwi? Baik Pak. Saya sangat bersedia menjadi observer untuk Bapak dan Pak Dwi ya. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya, terkait aktivitas dari pra observasi dan nanti juga pasca observasi ya. Bagaimana Pak Ita? Sudah siap dengan wawancara di aktivitas pra observasi? Siap Pak Wahidin. Oke. Saya ingatkan dulu ya, sebelum memulai aktivitas coaching ya, bahwa ada 3 kompetensi nih. Betul, ya. Dalam coaching. Ada present, ada mendengarkan aktif, dan ada juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dalam coaching kali ini, Pak Ita nih ya, mengambil kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Lalu indikator bahwa Pak Ita bisa mendengarkan aktif itu bagaimana Pak? Salah satu indikatornya adalah saat saya bisa melakukan present atau hadir sepenuhnya, baik jiwa, raga, dan hati, mendengarkan coach saya secara aktif, sehingga saya benar-benar bisa memahami permasalahan dan akhirnya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, guna menggali potensi coach agar coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, pencapaian atau tujuan yang ingin Pak Ita capai nih pada coaching kali ini apa itu? Saya bisa melakukan percakapan dengan alur tirta dan saya ingin agar coach dapat yang pertama mengetahui tujuan dari coaching yang akan dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan bagaimana solusinya. Yang ketiga, menyusun rencana tindakan guna menyelesaikan masalahnya. Dan yang keempat, yang terakhir, bisa bertanggung jawab dan tindak lanjut terhadap rencana yang telah dibuat. Oke, apa yang Bapak harapkan dari observasi kita kali ini? Saya berharap bisa menjadi coach yang baik bagi coach dan coach saya merasa puas Pak. Karena bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke, area pengembangan coaching ini apa Pak? Kalau tidak salah, area yang nanti yang saya lakukan bagaimana menciptakan pembelajaran yang variatif untuk menumbuhkan motivasi belajar murid. Baik, kalau begitu good luck untuk coachingnya ya Pak Ita ya. Oke, terima kasih Pak Wahidin. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Dwi. Permisi Pak, boleh saya minta waktunya untuk ngobrol sebentar? Boleh ya, tentu saja boleh Pak, dengan senang hati. Terima kasih Bapak bisa meluangkan waktu untuk saya Pak. Saya juga senang Pak Dwi mau bercerita dengan saya. Begini Pak, akhir-akhir ini di kelas saya beberapa murid tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan. Saya bingung menghadapi situasi ini Pak. Oh begitu ya Pak Dwi. Kira-kira apa yang Pak Dwi harapkan dari obrolan kita di siang hari yang panas ini Pak? Saya berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak, agar murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka memiliki motivasi belajar yang semakin membaik. Jika obrolan kita di siang hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Dwi, apakah Pak Dwi bersedia menjalankannya? Siap Pak, bersedia Pak. Oke, bisakah Bapak ceritakan permasalahan yang sedang Pak Dwi hadapi? Iya Pak. Begini, di kelas saya beberapa murid sering tidak mengumpulkan tugasnya Pak. Padahal saya selalu mengingatkan murid-murid saya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Tapi kenyataannya mereka abai tugas yang saya berikan Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya?
beberapa murid di kelas Pak Dwi jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nah, kira-kira begitu ya Pak permasalahannya ya? Iya, betul. Apa yang membuat murid di kelas Pak Dwi jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Nah, mungkin Pak Dwi bisa ceritakan kira-kira apa penyebabnya Pak? Sepertinya kalau saya perhatikan Pak, murid saya itu seperti acuh kepada saya Pak. Mereka sepertinya kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas saya. Oke, baik Pak Dwi. Kalau anak-anak yang mengerjakan tugas itu kita bilang poin di level 10 ya. Ya. Terus anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas sama sekali itu di level 1. Menurut Pak Dwi nih, anak-anak di kelas Pak Dwi berada di level berapa Pak? Untuk sekarang mungkin masih di level 5 Pak. Oke, kira-kira Pak Dwi ingin ada peningkatan di level berapa? Untuk sementara saat ini saya ingin meningkatkannya ke level 8 Pak. Oke, kira-kira menurut Pak Dwi ya, apa sebab beberapa murid di kelas Pak Dwi kurang tertarik mengikuti pembelajaran ya, sehingga membuat mereka malas mengumpulkan tugas? Bisa jadi karena metode mengajar saya yang kurang tepat Pak, sehingga kurang menarik perhatian murid-murid di kelas saya. Nah, bagaimana metode yang Pak Dwi gunakan ketika mengajar di kelas? Saya biasanya mengajak murid bekerja dalam kelompok dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan. Nah, kira-kira menurut Pak Dwi, apakah metode itu sudah efektif bagi murid-murid di kelas Pak Dwi? Ya, kalau awal-awal kegiatan pembelajaran, mereka tertarik dan sangat antusias. Dalam beberapa minggu ini, mereka sepertinya mulai bosan, Pak. Baiklah, Pak Dwi. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, penyebab dari permasalahan Pak Dwi ini karena murid yang mulai bosan dan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka tidak mengumpulkan tugas. Betul seperti itu, Pak Dwi? Wah, iya, Pak. Memang betul seperti itu, Pak. Kira-kira nih, solusi apa yang Pak Dwi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Sepertinya saya harus mengubah metode mengajar saya, Pak. Keputusan yang sangat baik, Pak Dwi. Lalu, sekarang apa rencana yang Pak Dwi lakukan? Saya akan menerapkan metode mengajar yang lebih variatif, Pak, dan tentunya menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya, sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Luar biasa sekali Pak Dwi ini ya. Selain itu, apalagi yang akan Pak Dwi lakukan? Saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan minat belajar murid. Oh iya, selain itu saya akan memberikan kebebasan kepada murid-murid saya mengumpulkan tugasnya dalam bentuk yang sesuai dengan minat mereka, Pak. Wah, itu sangat ide yang sangat bagus Pak Dwi. Kira-kira kapan Pak Dwi akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan sesegera mungkin melaksanakannya, Pak, dalam beberapa hari ini. Oke, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Dwi untuk mempersiapkan pembelajaran sehingga anak lebih semangat mengerjakan tugas ketika Pak Dwi memberikan tugas? Saya akan berdiskusi dengan guru sesama mapel, Pak, untuk saling bertukar saran tentang meningkatkan semangat anak agar mau selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Baiklah Pak Dwi, setelah obrolan kita siang hari ini, kesimpulan apa yang Pak Dwi dapatkan? Iya, Pak, ternyata saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya harus lebih peka dengan kebutuhan murid-murid di kelas saya. Saya akan menerapkan metode mengajar yang variatif dan menyenangkan, menyiapkan beberapa sumber belajar dan media pembelajaran, sehingga murid-murid akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, Pak.
Baik Pak Dwi, sekarang Pak Dwi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Dwi ya. Apakah Pak Dwi sudah merasa lebih baik sekarang? Alhamdulillah Pak, saya sudah merasa lega. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya Pak. Sama-sama Pak Dwi. Alhamdulillah nih Pak Wakidin, saya sudah selesai coachingnya. Alhamdulillah Pak Ita, saya lihat coachingnya mengalir seperti air ya, dan akhirnya bisa menemukan nih solusi dari masalah-masalah yang tadi ya. Nah Pak Ita, yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan selama coaching dan apakah indikator ketercapaian atau tujuan yang sudah tercapai itu tercapai pada saat coaching tadi? Selama coaching saya berusaha present, hadir sepenuhnya, mendengarkan semua keluh kesah Pak Dwi dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang yang menggali potensi agar Pak Dwi selaku coach saya menemukan sendiri solusinya dari permasalahannya, dan alhamdulillah tujuan yang saya inginkan tercapai, yaitu coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Apakah Pak Ita bisa mengembangkan kompetensi yang tadi pada saat pra-observasi yang Pak Ita sebutkan? Alhamdulillah bisa Pak, saya bisa melakukan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Oke, saya akan membacakan data ya dari hasil percakapan coaching tadi ya, berdasarkan data yang saya miliki ya Pak Ita ya. Boleh, boleh. Oke, yang pertama, coach tadi awalnya bingung nih, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya ya, Pak Ita ya. Dengan Pak Ita mendengarkan aktif, Pak Ita dapat menangkap kata kunci sehingga dapat membuat pertanyaan berbobot. Dan coach pun tidak kebingungan lagi. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin benar-benar bisa menerapkan 3 kompetensi inti dari coaching, Pak. Ya, itu present, hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Pak Ita ya. Nah, semoga seiring berjalannya waktu, Pak Ita juga bisa mengembangkan nih 3 kompetensi inti coaching ya, dan prinsip-prinsip coaching terutama dalam pembelajaran baik bagi murid maupun rekan sejawat. Amin ya Pak Ita ya. Amin, alhamdulillah. Terima kasih bantuannya Pak Wakidin. Terima kasih kembali. Semangat ya Bapak ya. Oke, semangat sekali Pak Wakidin. Assalamualaikum Pak Wakidin. Waalaikumsalam Pak Ita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Ita, saya baik sekali ya. Oh ya nih Pak Ita, saya mohon bantuannya nih, karena hari ini saya akan mengcoaching terhadap Pak Dwi ya. Saya mohon sangat untuk diobservasi selama saya menjadi coach. Apakah Pak Ita bersedia nih menjadi observer selama saya mengcoaching Pak Dwi? Baik Pak, saya bersedia menjadi observer. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait dengan aktivitas pra-observasi dan pasca observasi. Bagaimana Pak Wakidin, sudah siap dengan wawancara di aktivitas pra-observasi Pak? Siap Pak Ita. Oke Pak Wakidin, saya ingin mengangkat dulu nih sebelum memulai aktivitas coaching, bahwa ada 3 kompetensi dalam coaching, yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam coaching kali ini, apa kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengar aktif, Pak Ita. Lalu indikator bahwa Pak Wakidin ini bisa mendengar aktif itu bagaimana Pak? Indikatornya adalah saat saya melakukan present atau hadir sepenuhnya, baik jiwa, raga, dan hati ya, untuk mendengarkan coach secara aktif, sehingga saya itu benar-benar bisa memahami nih permasalahan dan akhirnya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga menggali potensi dari coach itu sendiri. Ya. Sehingga coach juga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, pencapaian atau tujuan yang ingin Pak Wakidin capai pada coaching kali ini seperti apa Pak?
Saya bisa melakukan percakapan dengan alur tirta, Pak Ita, ya. Dengan saya ingin agar coach itu dapat mengetahui tujuan dari coaching yang dilakukan, Betul. mengidentifikasi permasalahan dan solusinya, Ya. menyusun rencana tindakan guna menyelesaikan masalah, Ya. bertanggung jawab dan tindak lanjut terhadap rencana yang telah dibuat. Oke, Pak Wahidin, apa yang Bapak harapkan dari observasi kita kali ini? Saya berharap bisa menjadi coach yang baik, Pak, bagi coach, dan coach juga merasa puas nih karena bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, Pak Ita. Oke, area pengembangan coaching kali ini seperti apa, Pak? Kalau tidak salah, tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang variatif ya untuk menumbuhkan motivasi belajar dari murid. Oke, kalau begitu good luck ya untuk coaching Pak Wahidin. Terima kasih, Pak Ita. Oke, Terima kasih. sama-sama. Pak, Waalaikumsalam, Pak Dwi. permisi Pak. Bolehkah saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol Pak? Tentu saja boleh, Pak Dwi. Malah dengan senang hati. Gimana, Pak Dwi? Terima kasih Bapak bisa meluangkan waktu untuk saya Pak. Saya juga senang sekali karena Pak Dwi mau nih bercerita dengan saya. Ada masalah apa, Pak Dwi? Begini Pak, akhir-akhir ini di kelas saya beberapa murid tidak mau mengumpulkan tugas yang saya berikan Pak. Oh, begitu. Kira-kira apa yang Pak Dwi harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Saya berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak, agar murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka memiliki motivasi belajar yang semakin membaik Pak. Baik, oke. Jika obrolan kita siang hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan dari Pak Dwi ini ya, apakah Bapak bersedia menjalankan solusi itu? Iya Pak, betul. Saya bersedia. Bisa Bapak ceritakan nih permasalahan yang sedang Pak Dwi hadapi secara detailnya itu seperti apa? Ya, begini Pak. Di kelas saya beberapa murid sering tidak mengumpulkan tugasnya Pak. Padahal saya selalu mengingatkan murid-murid saya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Tetapi kenyataannya mereka mengabaikan tugas yang saya berikan Pak. Jadi masalahnya itu beberapa murid di kelas Pak Dwi nih ya jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Kira-kira begitu ya Pak Dwi, permasalahan dari Pak Dwi itu? Betul Pak. Oke. Apa yang membuat murid di kelas Pak Dwi nih jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Mungkin Pak Dwi bisa ceritakan kira-kira penyebabnya apa yang Pak Dwi ketahui saja ya. Mungkin kalau saya perhatikan Pak, murid saya itu seperti acuh kepada saya. Mereka sepertinya kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas saya Pak. Oke. Kalau anak-anak yang mengerjakan tugas itu kita bilang poin levelnya 10 ya. Ya. Terus anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas sama sekali itu levelnya 1. Menurut Pak Dwi nih, anak-anak di kelas Pak Dwi berada di level berapa? Untuk sekarang ini ya Pak, mungkin masih di level 5 Pak. Di level 5? Iya Pak. Oke. Kira-kira ingin ada peningkatan di level berapa? Untuk sementara saat ini saya ingin meningkatkannya ke level 8. Level 8 ya? Oke. Menurut Pak Dwi sendiri nih, apa sebabnya beberapa murid di kelas Bapak itu kurang tertarik mengikuti pembelajaran Bapak sehingga membuat mereka itu malas mengumpulkan tugas? Sepertinya bisa jadi karena metode mengajar saya yang kurang tepat Pak, sehingga kurang menarik perhatian murid-murid saya di kelas. Memang metode apa yang Pak Dwi gunakan pada saat mengajar di kelas, Pak Dwi? Saya biasanya mengajak murid bekerja dalam kelompok dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan, Pak. Oke. Menurut Pak Dwi nih, apakah metode itu sudah efektif untuk murid-murid di kelas Pak Dwi atau belum? Kalau awal-awal kegiatan pembelajaran,
mereka tertarik dan sangat antusias, Pak. Ya, Dalam beberapa minggu ini, mereka sepertinya sudah mulai bosan, Pak. sudah mulai bosan ya. Iya, Pak. Baiklah, Pak Dwi. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit nih ya, penyebab dari permasalahan Pak Dwi ini karena murid yang mulai bosan dan kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran ya, Pak Dwi ya. Sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka itu tidak mengumpulkan tugas. Betul seperti itu ya, Pak Dwi? Wah, iya, Pak. Memang betul seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira solusi yang Pak Dwi punya, yang akan dilakukan Pak Dwi itu apa untuk mengatasi hal ini? Sepertinya saya harus mengubah metode mengajar saya, Pak. Keputusan yang sangat baik kalau misalkan Pak Dwi mempunyai rencana seperti itu ya. Lalu sekarang rencana yang akan Pak Dwi lakukan itu apa? Saya akan menerapkan metode mengajar yang lebih variatif, Pak. Dan tentunya menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Luar biasa Pak Dwi. Selain itu hal apa lagi yang akan Pak Dwi lakukan nih? Saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar dan media belajar yang bervariasi sesuai dengan minat belajar murid, Pak. Oh iya, selain itu juga saya memberikan kebebasan kepada murid untuk mengumpulkan tugasnya dalam bentuk yang sesuai dengan minat mereka, Pak. Wah, itu ide yang menarik tuh ya. Kira-kira kapan Pak Dwi akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan segera melaksanakannya, Pak, dalam beberapa hari ini. Dalam waktu dekat ya, Pak Dwi? Iya, Ya? Pak. Nah, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Dwi nih untuk mempersiapkan pembelajaran sehingga anak itu lebih semangat mengerjakan tugas ketika Pak Dwi memberikan tugas? Saya akan berdiskusi dengan guru sesama mapel, Pak, untuk Ya. saling bertukar saran tentang meningkatkan semangat anak agar mau selalu mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke, Pak Dwi, setelah obrolan kita hari ini nih, kesimpulan yang dapat diambil oleh Pak Dwi itu apa? Iya, Pak, ternyata saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Saya harus lebih peka dengan kebutuhan murid di kelas saya. Saya akan menerapkan metode mengajar yang variatif dan menyenangkan, menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran, sehingga murid-murid akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, Pak. Oke, Pak Dwi. Pak Dwi itu sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak atau belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Apakah sudah merasa lebih baik sekarang? Saya sudah merasa lega, Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, Pak. Sama-sama Pak Dwi. Saya juga senang kalau misalkan Pak Dwi itu sudah bisa menemukan solusinya. Ya. Ya. Oke. Alhamdulillah saya sudah selesai coachingnya Pak Ita. Alhamdulillah Pak Wahidin. Saya lihat coachingnya mengalir seperti air nih ya. Dan akhirnya menemukan solusi dari masalahnya. Nah Pak Wahidin, yang ingin saya tanyakan nih, apa yang sudah dilakukan selama coaching dan apakah indikator ketercapaian atau tujuan yang sudah tercapai, Pak? Selama saya coaching tadi Pak Ita ya, saya berusaha present ya, hadir sepenuhnya, Ya. mendengarkan semua keluh kesah Pak Dwi ya, dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi agar Pak Dwi selaku coach itu menemukan sendiri nih solusi dari permasalahannya. Dan alhamdulillah nih tujuan saya yang ingin tercapai yaitu coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu bisa tercapai. Apakah Pak Wahidin bisa mengembangkan kompetensi yang tadi nih ya pada saat praobservasi? Pak Wahidin tolong disebutkan. Alhamdulillah sebenarnya saya rasa tadi sudah bisa Pak Ita ya. Saya bisa melakukan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Ya. Saya akan membacakan data dari hasil percakapan coaching tadi nih Pak ya. Ya, silakan. Berdasarkan data yang saya miliki. Oke, yang pertama coach tadi awalnya bingung ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya.
Yang kedua, dengan Pak Wakidin mendengarkan aktif, Pak Wakidin dapat menangkap kata kunci sehingga dapat membuat pertanyaan yang berbobot. Betul. Dan coach pun tidak kebingungan lagi, Pak. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nih? Saya sebenarnya ingin menerapkan 3 kompetensi inti coaching, Pak. Yang pertama ya. itu present, ya, mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali nih Pak Wakidin. Nah, semoga seiring berjalannya waktu nih, Pak Wakidin bisa mengembangkan 3 kompetensi tadi ya. Dari 3 kompetensi inti coaching dan prinsip-prinsip coaching, terutama dalam pembelajaran baik bagi murid maupun rekan sejawat. Oke, amin ya. Amin. Alhamdulillah, Pak Ita. Terima kasih nih bantuan atas observasinya ya, Pak Ita. Oke, Ya, itu sangat terima membantu kasih. saya sekali. Terima Oke, kasih. terima Pak Ita. kasih kembali ya. Terima kasih. Semangat ya Pak Wakidin ya. Semangat, Semangat. Assalamualaikum Pak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Dwi. Oh iya, Pak Dwi nih, saya mohon bantuannya nih. Hari ini saya akan mengadakan coaching terhadap Pak Wakidin. Saya mohon untuk diobservasi selama saya menjadi coach. Apakah Pak Dwi bersedia menjadi observer saya selama mengcoaching Pak Wakidin? Baik Pak, saya bersedia menjadi observer. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan aktivitas pra-observasi dan pasca observasi. Bagaimana Pak Ita, sudah siap dengan wawancara di aktivitas pra-observasi? Siap Pak. Pak Ita, saya mengingatkan dulu ya, sebelum memulai aktivitas coaching, Ya. bahwa ada 3 kompetensi coaching, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam coaching kali ini, apa kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan? Oke, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Lalu indikator bahwa Pak Ita bisa mendengarkan aktif itu bagaimana? Indikatornya adalah saat saya bisa melakukan present atau hadir sepenuhnya baik jiwa, raga, dan hati saya untuk mendengarkan coach secara aktif sehingga saya benar-benar bisa memahami permasalahannya dan akhirnya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot guna menggali potensi coach agar si coach ini dapat menemukan solusi atau permasalahan yang akan dihadapi. Pencapaian atau tujuan yang ingin Pak Ita capai pada coaching kali ini seperti apa Pak? Saya bisa melakukan percakapan dengan alur Tirta dan saya ingin agar coach dapat pertama mengetahui tujuan dari coaching yang akan dilakukan, kedua mengidentifikasi permasalahan dan solusinya, yang ketiga menyusun rencana tindakan guna menyelesaikan masalahnya, dan yang terakhir yang keempat Pak, bertanggung jawab dan tindak lanjut terhadap rencana yang telah dibuat. Baik Pak Ita, apa yang Bapak harapkan dari observasi kali ini Pak? Yang saya harapkan bisa menjadi coach yang baik Pak bagi coach saya, dan coach merasa puas karena bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Pak. Oh ya, area pengembangan coaching ini apa ya Pak? Areanya kalau tidak salah bagaimana menciptakan pembelajaran yang aktif melalui kuisis Pak untuk menumbuhkan motivasi belajar murid. Oke lah kalau begitu, good luck untuk coachingnya Pak Ita. Ya, terima kasih Pak Dwi. Siap. Assalamualaikum Pak Ita. Waalaikumsalam Pak Wakidin. Permisi Pak Ita, bolehkah saya meminta waktunya untuk mengobrol sebentar nih? Ya, tentu saja boleh Pak Wakidin. Dengan senang hati nih ya. Terima kasih Pak Ita sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya juga senang sekali nih Pak Wakidin mau bercerita dengan saya. Begini nih Pak Ita, akhir-akhir ini di kelas saya beberapa murid itu tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan. Ya.
saya bingung nih menghadapi situasi seperti ini nih Pak Ita. Oh begitu ya Pak Wakidin. Kira-kira apa yang Pak Wakidin harapkan dari obrolan kita di siang hari yang panas ini Pak? Saya berharap saya bisa mendapatkan solusi nih dari permasalahan yang saya hadapi nih Pak Ita ya. Agar murid saya itu tidak mengabaikan tugas yang saya berikan. Dan mereka juga memiliki motivasi nih untuk belajar semakin giat lagi, semakin baik lagi. Oke, jika obrolan kita di siang hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Wakidin tadi ya, apakah Pak Wakidin bersedia menjalankannya? Saya bersedia Pak. Bisakah Bapak ceritakan permasalahan yang sedang Bapak hadapi nih? Jadi begini nih Pak, di kelas saya itu beberapa murid sering tidak mengumpulkan tugasnya. Ya. Padahal saya selalu mengingatkan nih murid-murid saya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Iya. Tetapi kenyataannya mereka itu mengabaikan tugas yang saya berikan nih Pak Ita. Jadi masalahnya beberapa murid di kelas Pak Wakidin jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan ya? Betul Pak Ita. Kira-kira begitu ya permasalahannya ya? Betul, betul. Apa yang membuat murid di kelas Bapak jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Mungkin Pak Wakidin bisa sedikit ceritakan kira-kira apa penyebabnya Pak? Oke. Kalau saya perhatikan sih ya, murid saya itu seperti acuh tuh ya, terhadap saya tuh ya. Mereka seperti kurang tertarik mengikuti pembelajaran dari saya gitu. Baik Pak Wakidin, kalau anak-anak yang mengerjakan tugas itu kita bilang nih poin levelnya 10 nih ya. Betul. Terus anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas sama sekali ya di level 1 nih. Menurut Pak Wakidin nih, anak-anak di kelas Bapak tadi berada di level berapa ya? Kalau saya takar itu kira-kira ada di level 5 Pak. Oh ya, kira-kira Pak Wakidin ingin ada peningkatan di level berapa nih? Kalau target dari saya itu nyampe nilai 8. Kalau lebih tinggi itu lebih baik Pak. Oke, kira-kira menurut Pak Wakidin ya, apa penyebab memberikan murid di kelas Bapak kurang tertarik nih untuk mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka malas mengumpulkan tugas? Kalau asumsi awal saya itu karena metode mengajar saya yang kurang tepat sih. Iya. Ya, itu asumsi awal saya Pak ya. Sehingga kurang menarik nih untuk murid-murid di kelas saya. Nah, bagaimana metode yang Pak Wakidin gunakan nih selama ini nih? Saya biasanya mengajak murid itu bekerja kelompok ya, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan nih Pak Ita. Ya. Kira-kira menurut Pak Wakidin nih, apakah metode itu sudah efektif bagi murid-murid Bapak di kelas? Kalau di awal-awal kegiatan pembelajaran mah mereka itu tertarik dan sangat antusias Pak Ita. Ya. Tapi dalam beberapa minggu ini mereka itu sepertinya kayak mulai bosan seperti itu tuh. Oke, baik Pak Wakidin. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, penyebab dari permasalahan Pak Wakidin tadi ini karena murid yang mulai bosan, kemudian kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Betul. Sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka ya. Betul. Dan penyebab mereka tidak mengumpulkan tugas ya. Bukan betul seperti itu Pak Wakidin? Betul sekali Pak Ita, seperti itu. Oke, kira-kira solusi apa yang dapat Pak Wakidin lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Saya sih mungkin ingin mengubah metode belajar saya. Karena kemarin itu kan kayaknya kurang efektif tuh Pak. Saya pengen sekali merubah metode belajar. Bagus Pak, keputusan yang sangat bagus sekali. Lalu sekarang apa rencana yang Pak Wakidin akan lakukan? Oke, saya akan menerapkan metode mengajar yang lebih variatif ya, tentunya menyenangkan ya bagi murid-murid saya nantinya. Sehingga mereka itu lebih termotivasi lagi nih untuk belajar gitu. Luar biasa sekali nih Pak Wakidin. Terima kasih Pak Ita. Selain itu apa lagi yang akan Pak Wakidin lakukan ya?
Saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran nih, Pak. Ya. Sehingga mereka itu diberi kebebasan nih ya, Iya. untuk murid-murid untuk mengumpulkan tugasnya. Terus juga mereka itu saya harapkan bisa mengapresiasikan minat dan bakatnya. Yeah. Nah, sehingga akan membuat mereka itu merasa nyaman dalam pembelajaran. Mungkin itu. Wah, itu ya ide yang sangat bagus ya Pak Wakidin ya. Kira-kira Pak Wakidin akan melaksanakan rencana tersebut? Kalau saya itu akan melaksanakannya dalam beberapa hari ke depan. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Wakidin untuk mempersiapkan pembelajaran sehingga anak lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas ketika Pak Wakidin memberikan tugas? Ada Pak, niat saya itu pertama akan berdiskusi dulu ya dengan sesama guru mapel ya, Yeah. untuk saling bertukar saran tentang meningkatkan semangat anak agar mau selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru gitu Pak. Baik Pak Wakidin, setelah obrolan kita di siang hari yang sangat panas ini, kesimpulan apa yang Pak Wakidin dapatkan dari pertemuan ini? Ya, Pak Ita, ternyata saya dapat menemukan solusinya nih dari permasalahan yang saya hadapi. Saya harusnya ya lebih peka dan juga dengan kebutuhan murid-murid di kelas saya akan menerapkan metode mengajar yang variatif dan menyenangkan. Itu yang rencana saya ya. Menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran supaya anak itu tidak bosan ya. Sehingga murid-murid itu lebih termotivasi lagi ya untuk belajar dengan saya, dan juga supaya mereka bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Baik Pak Wakidin, sekarang Pak Wakidin sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak ceritakan tadi. Apakah Pak Wakidin sudah merasa lebih baik saat ini? Alhamdulillah saya sekarang sudah lega karena tadi permasalahan saya sudah ada solusinya. Dan terima kasih nih untuk Pak Ita ya karena sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan cerita saya yang sangat singkat ini ya. Terima kasih sekali Pak Ita. Sama-sama Pak Wakidin. Terima kasih Semoga Pak Ita. sukses selalu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nih sudah selesai coachingnya nih Pak Dwi. Alhamdulillah Pak Ita, saya lihat coachingnya mengalir seperti air dan akhirnya menemukan solusi dari permasalahan. Nah, Pak Ita, yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan selama coaching dan apakah indikator ketercapaian atau tujuannya sudah tercapai, Pak? Selama coaching saya berusaha passion Pak, hadir sepenuhnya, menjiwai, kemudian mendengar semua keluh kesah Pak Wakidin dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi Pak Wakidin. Selaku coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan alhamdulillah nih tujuannya yang saya inginkan tercapai, yaitu coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Apakah Pak Ita bisa mengembangkan kompetensi yang tadi pada saat pra-observasi Pak Ita sebutkan? Alhamdulillah bisa Pak. Saya bisa melakukan melakukan kompetensi mendengarkan dengan aktif Pak. Saya akan membacakan data dari hasil percakapan coaching tadi ya Pak. Berdasarkan data yang saya miliki, satu, coach tadi awalnya bingung kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Nah, dengan Pak Ita mendengarkan aktif, dapat menangkap kata kunci sehingga dapat membuat pertanyaan berbobot, dan coach pun tidak kebingungan lagi. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin benar-benar bisa menerapkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu present, hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot.
Bagus sekali Pak Ita. Semoga seiring berjalannya waktu Pak Ita bisa mengembangkan 3 kompetensi inti coaching dan prinsip-prinsip coaching terutama dalam pembelajaran baik bagi murid maupun rekan sejawat ya Pak. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih bantuannya observernya Pak Dwi. Terima kasih kembali Pak Ita. Semangat ya Pak Ita. Semangat Pak. Demikian praktek coaching kali ini. Saya Ita Haryanto. Saya Wakidin. Saya Dwi Nurfianto. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.